dimaafkan Bapak. Kasihan Bapak. Mohon Bapak, Bapak terjadi Bapak saja sih Bapak. Mohon Bapak, punya satu. Minta maaf sebesar-besarnya saya Pak, sama Bapak. Sampai kapan pun tak akan saya ulangi lagi perbuatan mencuri di PT dengan Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak yang ada di PTPN 4 Abdul Pinjol, karena yang mana saya telah melakukan mencuri yang mana dan tersebut bukan hak milik saya. Kalau saya boleh mohon kepada Bapak, berikanlah pekerjaan kepada kami agar kami tidak mengulangi hal yang sama. Bahasanya sederhana, restoratif justice adalah keadilan tanpa di pengadilan. Nah inilah dia, keadilan tanpa di pengadilan, musyawarah dia. Apakah ibu diampuni? Tidak. Dipindahkan, dikonversi hukumannya, yang harusnya hukuman badan 4 bulan 15 hari di penjara menjadi tidak di penjara, tapi tadi membersihkan rumah ibadah dan sudah diterima. Yang harus diadili adalah penjahat yang mencuri untuk kekayaannya. Itu penjahat namanya. Ya. Jangan minta RJ lagi. RJ hanya sekali, pertobatan hanya sekali. Kami sebagai fasilitator, ya kalau perusahaannya mau, ya monggo. Kedua belah pihak mau berdamai, ya silakan aja, nggak jadi masalah. Ya, kita akan memfasilitasi, ya seperti nanti kita laksanakan. Ini nanti kita laksanakan ini, ya ada tadi 5 perkara yang harus kita laksanakan. Pekerjaan saya sehari-harinya nggak ada Pak, cuma saya pengangguran. Cuma saya punya anak satu Pak, saya butuh ngasih makan, cuma kayak saya lakukan. Akan saya ulangi lagi mencuri di perusahaan Bapak. Minta maaf sebesar-besarnya saya Pak, sama Bapak. Sampai kapan pun tak akan saya ulangi lagi perbuatan mencuri di PT perusahaan Bapak. Dan saya akan berjanji Pak, tak akan mencuri di perusahaan Bapak lagi. Sekian, terima kasih. Pak, aku minta izin Pak, minta maaf Pak atas kesalahan anakku ini Pak. Pak, tolong Pak dimaafkan nggak Pak? Kasihan nggak Pak? Mana Pak, maka terjadi Bapak saja sih nggak Pak? Mana Pak, cucuku ini satunya. Minta tolong apa diperingatkan apa dengan anakku ini Pak ya. Minta tolong aku Pak, minta maaf aku Pak, 1000 kali minta maaf aku Pak. Tolong Pak. Saya atas nama dari pemerintahan Nahdlatul Makmur mohon maaf kepada Bapak Pimpinan PTPN 4 Padang Matinggi atas apa yang telah dilakukan oleh warga saya. Warga saya pun melakukan itu karena pekerjaannya pun selama ini hanya serabutan Pak. Itu pun kalaupun ada pekerjaan dibutuhkan bekerja. Lagian pula warga saya ini mempunyai tanggung jawab 1 orang anak dan gitu. Kalaupun saya berharap sekali kepada Bapak Pimpinan PTPN 4 Padang Matinggi supaya masalah ini diselesaikan di tempat ini dan tidak berlanjut ke pengadilan, karena berharap saya kasihan anaknya tidak ada yang merawat apabila orang tuanya terkena hukuman tidak pidana. Dan kemungkinan juga tadi sudah dibicarakan kami sama warga saya bersedia menerima penggantinya sebagai hukuman sosial Pak. Sekali lagi saya berharap kepada Bapak Pimpinan PTPN 4 Padang Matinggi, berharap sangat supaya masalah ini diselesaikan di mediasi ini Pak. Yang sudah Ibu sempat lakukan yang membuat pihak korban mengalami kerugian, kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat, sampaikan harapan permohonan Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hayati Nasution
mau mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak yang ada di PTPN 4 Abdul 6 Tinjauan, karena yang mana saya telah melakukan mencuri yang mana barang tersebut bukan hak milik saya. Namun ketahuilah Bapak, saya mengambil itu bukan semata untuk memenuhi kehidupan pribadi saya, yang mana saya mengambil barang perkebunan itu untuk memberi makan anak-anak saya. Di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya dan kira sudinya Bapak memaafkan kesalahan saya dan memberikan saya kesempatan satu kali lagi. Dan di mana kalau saya boleh memohon Pak, tolong berikan saya pekerjaan agar saya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian permohonan maaf saya, dan kiranya Bapak sudi memaafkan saya dan mempertimbangkan permintaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk Bapak yang hadir di sini, perkebunan PTPN 4 Eknauli Tinjauan Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya melakukan kesalahan, mengambil hak yang tidak hak saya, Pak. Saya mohon maaf kepada Bapak. Sekiranya hati Bapak membuka hati yang seluas-luasnya untuk kami, memohon untuk memaafkan kami, Pak. Dan juga begitu, saya sampaikan kepada Bapak, kalau saya boleh mohon kepada Bapak, berikanlah pekerjaan kepada kami, agar kami tidak mengulangi hal yang sama. Saya mohon kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kepada kedua ibu ini, Bu, pekerjaan sehari-harinya itu apa, Bu? Suaminya orang ibu ini di mana sekarang pada saat sekarang ini, Bu? Tidak di rumah, Pak. Dia juga lagi di jalan. Perkara apa itu, Bu? Bagian Yang ibu yang satu lagi, Bu, suaminya di mana, Bu? di Malaysia tapi tidak ada kabar. Saya sebagai pihak keluarga dari kakak ipar saya, Nur Hayati Nasution, ingin menyampaikan kepada pihak korban atau perkebunan yang dirugikan, sekiranya agar memaafkan kakak saya. Sebenarnya ingin saya sampaikan juga, tapi udah disampaikan sama kakak saya. Saya pun tidak bisa berkata-kata lagi, Pak, karena kakak saya menanggung anak, itu pun anak sambungnya, Pak, yang di rumah ada 2 orang, sementara abang saya lagi menjalani hukum yang memang dilarang oleh negara. Saya pun tidak bisa berbuat apa lagi, Pak. Ya, permohonan saya kepada pihak perkebunan agar sudi kiranya memaafkan kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlebih dahulu saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Manajer PT Nusantara 4 karena saya sudah melakukan kesalahan yang nggak hak saya pegang. Awalnya itu saya ngangon lembu, udah itu saya ngasih minum lembu pakai ember. Sudah pakai ember saya jalan, mungkin setan ini ada di sebelah saya lantaran jam 6 lewat itu. Pegang itu brondoran, saya pegang betul, Pak. Tiba-tiba di belakang saya udah ada provider, saya pun nggak ada berontak apa-apa, Pak. Ya udah, saya ikuti prosedur hukum. Jadi itu aja. Yang saya nggak pernah Pak ngambil brondolan itu saya jual. Itu mungkin Pak Inca pun di kampung pernah gitu, untuk nyulut kayu masak di belakang rumah. Nah, itu aja, Pak. Brondolan yang saya ambil lebih kurang 2 kilogram. Itu aja, Pak. Baik.
Jadi aku sama Pak Manajer, tolong Pak, keringanan hati Bapak, tolong Pak, hentikan kasus saya sampai di polsek ini aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Manajemen Kebun Mayang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya mencuri yang bukan, saya mengambil yang bukan hak saya. Tapi ketahuilah Pak, saya mengambil itu bukan untuk yang lain-lain Pak, saya membutuhin saya Pak. Dan saya janji saya tidak akan mengulanginya jika saya ada pekerjaan lain. Setelah kita dengar dari para tersangka, ini mereka seluruhnya ini memohon maaf kepada pihak korban, dalam hal ini pihak perkebunan. Kemudian kami dari pihak kepolisian hanya memediasi ini. Jadi seluruhnya tergantung dari pihak korban. Pak Kapolsek telah memberikan kesempatan kepada kami. Tadi Pak Samin sudah menyampaikan gitu bahwa dia intinya bukan niat untuk menjual. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya nanya berapa umur Pak Samin? 56, selisih 3 dari saya. Ya, berarti Bapak yang lebih tua. Saya hormat sama Pak, saya hormat sama yang lebih tua. Ada jalannya Pak, Bapak nggak ditangkap provider, Bapak berondolan. Mau tahu caranya? Datangin timbangan brondolan, Pak aku minta untuk kayu bakar. Kan mintanya kalau untuk kayu bakar nggak satu goni, nggak satu karung kan, nggak satu motor. Datang Bapak, udah perintah Pak Manajer. Kalau untuk kayu bakar Pak, satu kresek aja paling udah seminggu. Betul? Ya udah, biar nggak ditangkap Pak. Kalau yang RJ ini pada dasarnya untuk PDM 4 siap Pak. Terima kasih Pak untuk kasus Padang Matinggi. Ya, ada satu tadi terima kasih sudah dikasih pencerahan oleh Pak Dr. Inca bahwasannya ini adalah pembelajaran dari hukum. Ya, bagaimana restoratif justice adalah keadilan restoratif yang penyelesaian konflik hukum diselesaikan dengan cara mediasi yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan hari ini disaksikan oleh Pak Kapolsek dan dari Bapak kita dari DPR RI dan DPRD Sulawesi Selatan. Alhamdulillah tadi tersangka dari Kebun Padang Matinggi, Bang Donald ya. Jadi salangnya apa sih Pak? Tadi di bawah 2,5 juta ya nilainya ya. Ya memang memenuhi syarat dari restoratif justice itu ya. Dan tadi sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi karena syarat dari restoratif justice hanya sekali Pak, tidak bisa diulang 2 kali. Dan tadi ibunya tuh istrinya, oh mama ya. Jadi minta maaf lah kepada mama supaya tidak berulang lagi. Dan tentunya Kebun Padang Matinggi ada mengelola kebun tanaman ulang. Jadi kalau bisa nanti bekerjalah untuk menjadi, kami membutuhkan tenaga kerja itu 100 orang per hari ya. Jadi kalau nanti bisa bergabung bersama kita membangun, karena intinya memang BUMN harus hadir untuk negeri, punya manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Dr. Inca Panjaitan dan seluruh jajaran Kapolsek yang telah memediasi pelaksanaan restoratif justice ini, dan PT PN 4 sangat fokus dan concern dan support untuk RJ ini. Dan tentunya untuk itu ada sanksi sosial. Selama 3 bulan ya Pak ya, itu kan sudah dibawa dari ancaman hukumannya, karena Bapak kan dikenakan pasal 364 itu dengan ancaman hukumannya 4 bulan 15 hari. Jadi ya, sekarang sanksi sosialnya dimintakan oleh pihak kebun selama 3 bulan nih. Berarti kan sudah dibawa dari ancaman hukuman dan yang tuntutan yang pasal 364 itu ya. Bersedia berterima? Berterima Pak. Terima kasih. Jadi mulai dilaksanakan nanti akan mendampingin
baju akan kami berikan. Saya berjanji dan berkeras bahwa saya tidak akan mengulangi pencurian kelapa sawit ataupun brondolan yang ada di kebun sekitar saya. Apabila saya mengulangi, saya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan saya. Atas nama keadilan, atas nama negara, atas nama kita semua, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena siang hari ini kita boleh bertatap muka, bersambung rasa, merasakan soal keadilan ini. Karena itu terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kawan-kawan perkebunan yang hatinya lega dan sangat berakhlak. Terima kasih untuk Pak Camat, Ibu Camat, Pangulu, dan anggota Dewan, masyarakat semua yang sudah menyaksikan. Kelihatan ini kecil, tapi sesungguhnya ini melebihi rapat terbatas di istana. Karena kita sedang menyelesaikan satu masalah hukum yang besar di Republik ini. Saya beritahu Bapak Ibu, pertama-tama, negara kita keuangan APBN-nya diterima paling banyak dan konsisten dari sektor perkebunan. Mereka inilah 14 perkebunan negara ini penyumbang devisa terbesar di kita. Karena itu mereka dipaksa oleh undang-undang untuk menjaga seluruh asetnya agar tidak hilang. Mereka dibayar negara pakai uang kita untuk menjaga aset itu. Bapak Ibu sekalian, tahu enggak berapa kecurian hilang di perkebunan per bulan? Rata-rata 12-24% kehilangan. Boleh kalian bilang bronjolan itu cuma sekilo, tapi kalau yang curi 1000 orang, berapa kilo? Janjangnya 3 janjang, kalau 5.000 orang, berapa itu? Itu per bulan. Maka negara kerugiannya besar sekali. Karena itu tugas mereka itu menjaga. Justru kalau mereka nggak jaga, mereka yang salah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, negara ini kita bikin untuk rakyatnya. Hari ini banyak rakyat kita yang belum bekerja, teman-teman di perkebunan. Inilah dia tadi semua. Saya tanya Ibu Camat, saya tanya Pak Camat, bener Pak, nggak ada kerjaannya. Ini tanggung jawab negara. Nggak mungkin juga kebunnya kaya raya, rakyatnya jatuh miskin dan mati kelaparan. Nggak mungkin, apalagi harus dipenjara. Saya tanya satu-satu dan kita ikuti. Nggak mungkin mencuri karena niat jahat, tapi karena lapar. Nah karena itu negara ini punya kita sama-sama. Begitu baiklah ini jalannya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, restoratif justice nggak ada yang ngerti ini pasti masyarakat. Bahasanya sederhana. Restoratif justice adalah keadilan tanpa di pengadilan. Nah inilah dia. Keadilan tanpa di pengadilan. Musyawarah dia. Apakah ibu diampuni? Tidak. Dipindahkan, dikonversi hukumannya. Yang harusnya hukuman badan 4 bulan 15 hari di penjara menjadi tidak di penjara, tapi tadi membersihkan rumah ibadah dan sudah diterima. Itulah esensinya. Nah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita ini adalah penuh dengan syukur. Saya datang kemari sebagai anggota DPR RI di Komisi 3 bidang hukum yang membidangi bersama teman-teman kepolisian, mewakili Bapak Ibu semua. Saya berjanji sejak awal jadi anggota dewan, tidak boleh ada masyarakat yang dipenjara karena mencuri karena perutnya lapar. Tidak boleh, tidak boleh. Yang harus diadili adalah penjahat yang mencuri untuk kekayaannya. Itu penjahat namanya. Ya. Oleh karena itu ada restoratif justice. Ini lahir dari Simalungun, kakek Samirin. Nah inilah yang kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Tapi syarat RJ sudah disampaikan Pak Waka tadi, sekali saja. Kalau besok kalian ulangi, selesai.
Jangan minta RJ lagi. RJ hanya sekali, pertobatan hanya sekali. Karena itu Bapak Ibu syukurilah ini. Terima kasih tadi usulannya Pak Saragi. Minta maaflah kepada suamimu, atau minta maaflah dulu kepada istrimu, minta maaflah dulu kepada keluargamu, barulah minta maaf kepada perkebunan. Kalau kita bilang kebun Bapak Ibu sekalian, jangan terus a priori Anda, itu negara. Itu negara. Maka mereka jalankan. Sekali lagi, terima kasih. Bapak Ibu, kembalilah ke rumah. Jangan ulangi lagi. Yang masih muda, anak muda yang kejebak tadi, jangan ulangi lagi. Jagalah kebun kita. Kalau ada yang mau minta kerjaan, bikin lamaran. Pak Pangulu, kasih tahu kepada mereka. Mintalah CSR-nya kalau ada, nanti dikasih. Begitu juga seterusnya. Sekali lagi, kembalilah ke rumah, sampaikan ke keluarga, jalankan sanksi sosialnya. Itu harapan saya. Kepada perkebunan PT PN 4 saya sampaikan terima kasih tak terhingga, juga kawan-kawan yang lain yang sudah memberi hatinya, Pak Camat, juga Wakil Dewan, khusus kepada Polres Simalungun. Ini cita-cita saya, Pak. Saya ingin membuat Polres Simalungun menjadi Polres terbaik pelaksanaan restoratif justice se-Indonesia, dan itu harus dilakukan. Sekarang sudah 3 polsek, nanti masih ada 6 polsek lagi. Karena itu, terima kasih Pak Waka dan seluruh jajaran. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Tri, dan seluruh jajaran tim yang luar biasa. Pak Tarigan dengan 3 tim, Anda gagah semua. Mukamu aja yang sangat-sangat, tapi hatimu pun lembut juga. Tepuk tanganlah dulu untuk Polsek Bosar Maligas ini. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi pencurian, ya. Tidak ada lagi polisi yang jaga kita nahan-nahan di sini. Mudah-mudahan tidak ada lagi.